Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat datang di Doa Peniel. Tempat di mana kita boleh bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Tempat di mana kita boleh merasakan bahwa Tuhan itu hidup. Saudara, memang benar doa itu adalah momen di mana kita belajar menaruh setiap beban yang ada di bahu kita kepada bahu Allah. Kita mau bergumul bersama-sama dengan Tuhan karena kita tahu kita tidak sendirian. Mari kita bersama-sama mulainya. Mari kita bersama-sama merasakan Tuhan di dalam Doa Peniel ini. Mari saya mengajak kita untuk menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita tenangkan hati kita di hadapan Dia. Ya Tuhan, kami rindu momen ini menjadi momen yang kudus, di mana kami boleh melihat Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan yang hidup. Di tengah segala beban berat, pergumulan yang kami alami, kami rindu, kami merasakan bahwa Tuhan itu terlibat dalam kehidupan kami. Izinkan kami Tuhan melalui Doa Peniel ini, kami merasakan kehadiran Tuhan. Izinkan kami melalui Doa Peniel ini, kami merasakan kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Tuhan tolong kami. Sehingga pada saat ini juga Roh Kudus-Mu boleh bekerja di dalam hati kami. Mengubahkan kami, menguatkan kami, menghiburkan hati kami. Sehingga kami boleh hidup berkemenangan hanya di dalam Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Baik melalui puji-pujian, melalui doa, bahkan melalui firman Tuhan. Tuhan berbicara secara pribadi bagi setiap kami. Melalui Doa Peniel, tempat di mana kami bergumul bersama-sama dengan Engkau. Berkati kami Tuhan, berkati waktu ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Doa Peniel ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin memuji Engkau, kami ingin tinggal diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh jalan-Mu tak terselami bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Ya Tuhan, memang seringkali jalan-jalan-Mu tak terselami oleh pikiran kami. Seringkali rencana-rencana-Mu tidak bisa kami pahami. Namun kami percaya Tuhan memiliki rancangan yang indah. Tuhan memberikan begitu banyak kebaikan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhanlah yang memelihara setiap kami. Tuhan yang menjagai kami, Tuhan yang menuntun hari demi hari yang kami jalani. Di saat-saat mungkin tidak ada pengharapan, namun kami melihat hanya Tuhan yang bisa memberikan kami harapan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkaulah yang memberikan kami kecukupan setiap hari. Di tengah kami tahu kondisi saat ini begitu sulit, perekonomian begitu sulit, tapi kami bersyukur pada Tuhan. Sampai hari ini Tuhan memberikan kami kecukupan. Terima kasih Tuhan, biarlah mulai momen ini kami semakin lebih bersyukur. Karena kami tidak mengandalkan apapun dari dunia ini, tapi kami semata-mata hanya mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur bahwa sampai momen hari ini kami melihat ada titik cerah penyelesaian COVID-19. Sekalipun mungkin masih tampak kelihatan jauh, tapi kami melihat Tuhan bekerja dalam momen ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala sesuatu yang terjadi sampai hari ini. Bahkan kami juga bersyukur bahwa gereja Tuhan boleh Tuhan pelihara. Tuhan boleh melindungi setiap jemaat yang ada. Kami bersyukur Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang sanggup untuk mengusahakannya. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa sekolah kami, Sekolah Kalam Kudus boleh mengakhiri tahun ajaran yang kemarin. Kami bersyukur semua karena pimpinan Tuhan. Kami melihat begitu banyak pertolongan Tuhan, baik kepada kepala sekolah, staf yayasan, guru-guru dan juga para siswa boleh mengakhiri tahun ajaran dengan baik. Kami akan menyongsong tahun ajaran ke depan dengan penuh pengharapan karena kami melihat segala kebaikan yang Tuhan berikan. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa ada jawaban-jawaban doa yang boleh Tuhan berikan dari setiap doa-doa kami. Kami percaya ketika ada doa yang terjawab, kami melihat di sana Tuhan yang bekerja. Kami melihat ketika ada doa yang terjawab, kami tahu bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Kami bersyukur buat semuanya ya Tuhan. Bahkan kami juga bersyukur bahwa ada pertolongan Tuhan di masa-masa kesesakan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada hal yang bisa kami naikkan selain kami bersyukur pada Tuhan. Bahkan dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan, yang memberikan kami kekuatan ketika kami bisa bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syukur kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau melihat ada Tuhan yang baik. Ada Tuhan yang terus memelihara. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Kami bersyukur padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami Tuhan. Waktu-Mu selalu yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang memahami keadaan setiap kami. Ketika kami datang ke hadapan-Mu, kami boleh berjumpa dengan Engkau. Bahkan kami boleh mendengarkan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berkati juga setiap saudara-saudara kami dimanapun berada. Mereka juga dengan hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, shalom. Puji syukur kepada Tuhan. Malam hari ini kita kembali boleh bersama-sama mengikuti doa Peniel ini. Semoga saudara-saudara ketika mengikuti doa Peniel bukan sesuatu yang membosankan, tetapi sesuatu yang menarik, sesuatu yang membuat saudara rindu untuk berdoa. Mari saudara, saya mengajak, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam perjanjian baru, Injil Matius 26 ayat yang ke-41. Matius 26 ayat 41 yang berbunyi demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah.
Sekianlah pembacaan firman Tuhan. Senang dan berbahagia setiap orang yang membaca, yang merenungkan serta yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara sekalian, suatu kali ada seorang anak yang bertanya kepada mamanya. Dia mulai bertanya, "Ma, mengapakah kita itu harus berdoa? Bangun tidur berdoa, mau tidur berdoa, mau makan berdoa." Belum lagi saudara, kalau di saat bukan hanya mau makan, selesai makan pun harus berdoa. Mau berangkat ke sekolah berdoa, mau belajar berdoa, mau ujian berdoa. Capek rasanya, sepertinya tidak berdoa semua juga bisa berjalan dengan baik. Mama ini setelah berpikir sejenak saudara, dia berbicara kepada anak ini. "Nak, pernahkah kamu pikir mengapa kamu harus minum? Mengapa kamu harus makan? Mengapa kamu harus tidur? Mengapa kamu harus mandi?" Dan lain sebagainya. Bukankah semua itu melelahkan dan sepertinya tidak berarti? Saudara sekalian, benar sekali. Seringkali kita seperti sikap anak ini. Seringkali kita bertanya, untuk apa berdoa? Seolah-olah berdoa itu tidak ada artinya. Kita mau makan berdoa, selesai makan berdoa, saudara mau melakukan apapun berdoa dan lain sebagainya. Sehingga kita merasakan doa itu seperti sesuatu yang rutinitas, sesuatu yang tidak berarti. Lalu kita berpikir doa itu khusus bagi mereka yang sedang sakit. Doa itu paling tepat untuk mereka yang sedang bergumul dengan masalah. Bagi mereka yang berada di dalam kesulitan. Bagi mereka yang memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Mereka itulah yang membutuhkan doa. Malam hari ini saya mau mengajak saudara sekalian untuk bersama-sama memikirkan bagian ini. Apakah benar demikian? Saudara yang terkasih, di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, di dalam Matius 26 ayat yang ke-41 berbunyi demikian. "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Saudara sekalian, mungkin ketika ada orang yang membaca nats Alkitab bagian ini, kita berpikir, ya kita berjaga-jaga berdoa ketika ada masalah. Kita berjaga-jaga berdoa supaya kita dapat mengetahui masalah itu dengan lebih jelas. Betul saudara, tetapi ini bukan benar seutuhnya. Sebenarnya yang dimaksudkan di dalam bagian ini berjaga-jaga berdoa bukan hanya satu hari, bukan hanya satu saat, tetapi setiap saat supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Sebab kita tahu saudara, iblis kemana-mana sedang mencari siapa yang dapat diterkam, siapa yang dapat dibinasakan. Saudara, berdoa bukan sekedar memohon sesuatu daripada Tuhan. Jika demikian, apa itu berdoa? Saya mau mengajak saudara melihat 3 hal. Yang pertama dulu saudara, doa adalah waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, doa adalah waktu di mana kita bertemu dengan Raja di atas segala raja. Saudara, dia melebihi pemimpin negara kita, melebihi siapapun. Dia adalah pencipta alam semesta, Tuhan di atas segala sesuatu. Di mana lewat doa kita boleh datang bersekutu dengan Dia. Lewat doa kita dapat berkomunikasi dengan Dia. Bahkan kita dapat mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Saudara sekalian, mungkin saja kita dapat mendengar ada nasihat, ada petunjuk, atau juga ada teguran bagi kita. Seperti seorang anak ketika dia pulang sekolah, saudara sekalian, yang bukan hanya meminta ini dan itu, tetapi yang terutama
ketika dia memberikan telinga kepada orang tuanya untuk mendengarkan apa yang dinasehati, apa yang ditegur, atau apa yang disampaikan oleh orang tua kepada anaknya. Ingatlah, berdoa berarti kita datang kepada Allah pencipta langit dan bumi. Kita bersekutu dengan Dia, kita mendengarkan Dia, nasihat yang Dia berikan. Yang kedua, berdoa itu berarti menunjukkan bahwa sesungguhnya kita ini lemah. Sesungguhnya kita tidak ada apa-apa. Kita membutuhkan Tuhan. Saudara, kita dapat melihat ketika ada pelayanan di gereja, saudara, tim pelayanan mereka akan berdoa terlebih dahulu. Sebelum mereka mulai untuk melayani, mereka akan berkumpul bersama-sama dengan seluruh tim, berdoa terlebih dahulu. Seorang hamba Tuhan yang mau berkhotbah, dia berdoa dulu, datang kepada Tuhan. Mengapa, saudara? Karena melalui doa kita menyadari kita ini tidak ada apa-apanya. Menunjukkan kita ini lemah. Kita itu membutuhkan Tuhan. Itulah sebabnya sebelum kita doa, melakukan hal-hal tugas-tugas kita, maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Demikian juga saudara, dengan setiap kita berdoa menunjukkan bahwa kita itu lemah. Itulah sebabnya mengapa sebelum kita tidur kita perlu berdoa. Waktu kita bangun tidur kita mau berdoa. Sebelum kita pergi bekerja kita berdoa. Begitu sampai di tempat di mana kita datang, kita berdoa dulu untuk tempat bekerja kita. Berdoa supaya semua berjalan lancar. Ketika kita mau pulang, kita berdoa supaya kita boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat. Ketika kita sampai di tempat tujuan, kita juga mau berdoa. Saudara, ada seorang hamba Tuhan, Paul Miller. Dia berkata demikian, doa sama dengan ketidakberdayaan. Artinya seseorang ketika dia berdoa itu menunjukkan dia tidak berdaya. Dia membutuhkan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dia sadar siapakah dia. Itulah sebabnya saudara, mengapa kita mau berdoa untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya kita itu lemah adanya. Yang ketiga, berdoa bukan untuk melepaskan kita dari masalah, tetapi doa memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi masalah itu. Saudara, ada seorang yang sedang di dalam perjalanan. Di dalam perjalanan itu sudah dia menghadapi sebuah pegunungan yang sangat-sangat tinggi. Dia berdoa, mohon Tuhan menolong. Saudara sekalian, ketika dia berdoa, percaya saudara, tidak mungkin lewat dia berdoa maka Tuhan mengubah gunung yang tinggi itu, membuat gunung itu menjadi rata sehingga dia dapat melewatinya. Tidak demikian. Tetapi Tuhan menolong dia, memampukan dia. Sekalipun dia harus melewati gunung yang tinggi, Tuhan memberikan dia kekuatan, memberikan kepadanya semangat sehingga dia dapat melewatinya, sehingga dia dapat mendaki gunung itu dengan baik. Itulah artinya saudara, mengapa kita mau berdoa. Kita berdoa saudara untuk mohon Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi masalah yang kita hadapi. Suatu hari ada seorang anak muda yang telepon dengan saya lalu berbicara, Pak Philip ada waktu tidak? Saya mau bertemu. Oke, ada waktu. Ayo kita ngobrol. Tidak lama kemudian anak muda ini datang lalu berbicara dengan saya. Saudara, ketika dia berbicara, dia kemudian share. Dia berkata, mengapa pacar saya itu meninggalkan saya? Kenapa pacar saya itu tiba-tiba memutuskan relasi hubungan kita berdua? Saudara sekalian, saya mengingatkan anak muda ini. Kamu doa, ingatlah
kamu doa tidak akan membuat pacarmu kembali kepada engkau. Tetapi ketika engkau berdoa, maka doa itu akan memberikan kekuatan kepada engkau. Memberikan engkau tetap semangat. Sehingga engkau siap untuk menghadapi keadaan apapun. Mungkin saja pacarmu itu kembali, ataukah pacarmu itu tidak kembali. Tetapi engkau mengalami kemenangan. Sebab Tuhan memberi engkau kekuatan untuk menghadapi keadaan yang paling sulit pun. Saudara yang terkasih, malam hari ini saudara mengikuti doa Peniel. Apakah saudara berpikir, kenapa gereja itu harus mengajak kita berdoa? Sudah ada doa pagi, sudah ada doa Peniel, apalagi sih yang harus kita lakukan? Mungkin saudara berkata, saya sudah berdoa sekian waktu, tetapi seolah-olah tidak mengalami apa yang saya inginkan. Doa itu membosankan. Buang-buang waktu saja, doa itu mengecewakan saya. Ingatlah saudara, doa bukan untuk mengubah Tuhan, tetapi lewat doa kita bisa bertemu dengan Allah di atas segala Allah. Lewat doa Tuhan mengubah hati kita. Lewat doa kita diberikan kekuatan, kemampuan. Sekalipun kita harus melewati bukit yang tinggi, gunung yang tinggi, Tuhan beserta dengan kita. Lewat doa kita mengetahui jalan mana yang harus kita lalui. Itulah sebabnya saudara, tetaplah berdoa dan jangan pernah berhenti berdoa. Saya akan mengakhiri renungan pada malam hari ini saudara dengan sebuah kesaksian. Saudara sekalian, ketika berbicara tentang tetaplah berdoa, saya ingin share kepada saudara. Beberapa tahun yang lalu saudara ya, kira-kira 5 atau 7 tahun yang lalu atau lebih saudara, kita sedang mendoakan tanah Pungkur 105. Saudara, ketika tanah Pungkur ini sudah hampir jadi, hampir saudara. Tiba-tiba pemilik tempat ini kemudian berkata tidak jadi, tidak akan menjual kepada Kalam Kudus. Saudara, pada waktu itu saya sedih, saya kecewa. Berdoa sekian waktu untuk apa? Udah dekat waktu, kenapa pemiliknya itu kemudian tidak jadi? Ada kesel, ada marah, Tuhan tidak adil. Tetapi sudah di dalam perjalanan waktu, di luar dugaan. Sudah sekalian, saya mau berkata, doa itu sangat berarti, doa itu sangat penting. Di tengah-tengah kekecewaan saya, di tengah-tengah rasa gagal, rasa tidak berhasil, saya tetap berdoa, Tuhan saya tidak mampu. Tuhan saya tidak kuat. Tuhan mengapa hal ini terjadi? Seolah-olah saudara saya berkata, Tuhan saya tidak mampu, tidak mungkin. Apa yang terjadi saudara? Ketika saya merasa tidak mampu, saya merasa saya tidak dapat melakukan apapun, Tuhan menyatakan belas kasihannya. Pemilik tanah Pungkur justru mencari Kalam Kudus dan menawarkan, apakah mau beli tanah Pungkur 105 ini. Saudara, pengalaman ini mengingatkan saya, berdoa bukan untuk mengubah Tuhan, berdoa untuk mengubah diri saya. Hari ini saudara berdoa bukan mengubah Tuhan. Saudara hari ini berdoa, kita mengubah diri kita. Datang kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Datang kepadanya mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Kita berdoa saudara, bukan supaya kita dapat mengubah apa yang kita inginkan, tapi Tuhan terlebih dahulu mengubah kita. Berdoa saudara mengingatkan kita bahwa ketika kita berdoa, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi masalah. Bukan masalah itu selesai, tetapi kita diberikan kekuatan menghadapi masalah. Masalah apakah yang saudara hadapi? Ingatlah saudara, tetaplah berdoa. Jangan pernah menyesal,
Jangan pernah mengatakan berdoa tidak ada arti. Lewat doa saudara akan melihat Tuhan mengubah saudara. Amin. Mari saudara ambil waktu teduh sejenak, datang di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, malam hari ini saudara membawa pergumulan apapun saudara. Mungkin saudara berdoa sekian waktu, saudara kecewa, saudara marah. Ingatlah, saudara datang kepada Tuhan bukan untuk memaksakan kehendak, tapi saudara datang kepada Dia karena saudara mengakui Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Raja yang peduli kepada engkau. Lebih daripada itu, ketika engkau berdoa, engkau menyatakan dirimu ketiadaan arti. Ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau mengakui bahwa sesungguhnya engkau itu lelah. Engkau mengakui di hadapan Tuhan bahwa sesungguhnya ketika engkau berdoa, engkau membutuhkan Tuhan. Saudara sekalian, ketika engkau berdoa, itu menyatakan engkau sedang memohon kepada Tuhan untuk menolong engkau menghadapi setiap masalah yang sedang engkau hadapi. Bukan masalah selesai, tetapi bagaimana engkau menghadapi masalah itu. Maukah saudara, pergumulan apapun, taruhlah tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa untuk engkau. Bapa kami di surga, kami tahu Tuhan engkau melihat setiap anak-anak-Mu. Malam hari ini bagi mereka yang telah mendengarkan firman-Mu, bagi mereka yang meletakkan tangan kanan mereka di dada mereka, Tuhan engkau tahu pergumulan mereka. Biarlah malam hari ini mereka menyadari mereka sedang berhadapan Allah, pencipta langit dan bumi. Allah di atas segala Allah, Allah yang berdaulat, Allah yang luar biasa. Bahkan ketika mereka datang, mereka menyadari mereka tidak ada apa-apanya, mereka tidak berdaya, mereka membutuhkan Tuhan. Tuhan, kiranya engkau menolong setiap anak-anak-Mu. Biarlah malam hari ini setiap anak-anak-Mu yang menghadapi masalah, mereka dapat menyerahkan diri mereka seutuhnya kepada Tuhan. Percaya Tuhan menolong mereka, Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, engkau berkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang tidak dapat bersama-sama untuk mengikuti doa. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan mereka, tolong mereka. Kami ingat mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya Engkau jamah, Engkau pulihkan mereka. Tuhan, kami mengingat untuk setiap jemaat kami, mereka yang sedang bergumul, baik itu masalah di tengah-tengah keluarga, masalah usaha pekerjaan. Mari Tuhan, Engkau tolong mereka supaya mereka juga datang kepada Tuhan, melihat, berjumpa dengan Allah di atas segala Allah, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa di tengah-tengah situasi keadaan demikian, virus corona yang masih ada di mana-mana. Tuhan berkati tim medis, para dokter, para perawat setiap rumah sakit yang akan melayani setiap korban daripada virus. Tuhan engkau berikan mereka hikmat sehingga mereka tahu bagaimana menanganinya. Kami juga mau berdoa menyerahkan pemerintah kami. Tuhan kiranya engkau menolong. Secara khusus kami mengucap syukur untuk presiden kami Bapak Jokowi. Tuhan memberikan dia hikmat akal budi. Dia boleh peduli kepada rakyat, memikirkan yang terbaik bagi rakyat. Tuhan menolong, Tuhan untuk seluruh bangsa Indonesia, setiap tempat dimanapun. Secara khusus kami menyerahkan kota Bandung ke dalam tangan-Mu. Mohon anugerah belas kasihan Tuhan. Kiranya engkau memberkati dan menyertai. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Inilah permohonan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saya mengajak segenap jemaat untuk boleh mengambil sikap berlutut di hadapan Tuhan.
Mari saudara, jadikanlah waktu ini momen di mana hanya engkau bersama-sama dengan Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Naikkanlah doa-doamu di hadapan Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Biar dalam waktu teduh ini engkau berlutut. Kita boleh bersama-sama berdoa secara pribadi di hadapan Dia. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau tuh berkekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya Tuhan, dalam keluh kesah kami mau berseru kepada Tuhan. Kami memandang kepada Tuhan. Karena kami tahu tidak ada beban yang terlalu berat yang tidak sanggup Engkau bereskan. Tidak ada pergumulan yang terlalu sulit di mana tidak sanggup Engkau menyelesaikan. Kami sungguh menyadari Tuhan, ketika segala beban berat kami yang kami pikul dengan pundak kami mungkin sudah tidak kuat lagi menopang, tetapi masih ada lutut yang bisa berdoa kepada Engkau. Berkati kehidupan kami Tuhan. Kalau mungkin ada hal-hal, ada pergumulan-pergumulan yang tidak terkatakan, orang-orang tidak ada yang tahu mengenai pergumulan yang kami alami. Tapi kami percaya Tuhan tahu segalanya. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan izinkan kami Tuhan melihat jawaban-jawaban doa yang Tuhan berikan. Izinkan kami melihat ada Tuhan yang bekerja. Izinkan kami boleh melihat pertolongan yang datang daripada Engkau. Berkati siap kami Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki iman percaya pada Engkau. Bahwa Engkau sanggup melakukan jauh melebihi dari apa yang kami bisa. Berkati siap kami Tuhan. Biarlah kami boleh sadar ketika kami berlutut di hadapan Tuhan. Disinilah kami mau berserah sepenuhnya. Melepaskan semua hak kami. Melepaskan semua hal yang sanggup kami lakukan. Dan kami mau menyerahkannya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala seru doa kami hanya naikkan kepada Engkau. Mari saya mengundang setiap jemaat untuk boleh berdiri bersama.
Saudara, mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri doa Peniel malam hari ini. Mari saudara buka hatimu, siapkan hati untuk terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sempurna Allah Bapa, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan saudara, malam hari ini kita bersama-sama boleh mengikuti doa Peniel. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya saudara-saudara diberkati melalui doa Peniel pada malam hari ini. Saudara sekalian, ada beberapa hal saya mau beritahukan kepada saudara. Yang pertama, bagi saudara-saudara yang membutuhkan waktu untuk berdoa, selesai ibadah ini saudara ambil waktu, saudara boleh berlutut berdoa. Ambil waktu saudara, datang kepada dia, datang kepadanya saudara, untuk berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Datang kepadanya. Saudara sekalian, yang kedua, bagi saudara-saudari yang rindu ingin didoakan, saudara boleh menghubungi para hamba Tuhan lewat hotline doa, atau bisa melalui scan barcode yang ada. Saudara boleh menuliskan, nanti ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa untuk saudara. Sekianlah saudara, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini ambil waktu teduh sejenak saudara, datang di hadapan Tuhan. Amin.